Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat di triwulan yang ketiga di tahun 2025 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari dengan judul Tulah-tulah. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih lanjut, mari kita mengundang, meminta, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tulah-tulah. Ayat inti terdapat di dalam Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Keluaran 7 ayat 8 sampai dengan Keluaran 10 ayat 29, konfrontasi antara Allah yang hidup dan Firaun semakin meningkat. Allah tidak sedang melawan orang Mesir. Dia mengasihi mereka sebagaimana dia mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang kekal dan tidak egois. Namun Tuhan yang Maha Kuasa berdiri menentang dewa-dewa Mesir. Dia ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa ini hanyalah buatan manusia yang menjerumuskan orang-orang ke dalam ketakutan dan perbudakan. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Allah melawan dewa-dewa. Tuhan tidak berperang melawan orang Mesir atau bahkan Mesir itu sendiri, tetapi melawan dewa-dewi mereka. Orang Mesir menyembah lebih dari 1.500 dewa dan dewi. Keluaran 12 ayat 12. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Di Mesir, Dewi Uraus Wazet dilambangkan dengan seekor ular kobra dan mewakili kekuasaan atas Mesir hilir. Simbol ular kobra muncul di mahkota Firaun, sebuah tanda kekuasaan, dewa, kebangsawanan, dan otoritas. Karena dewi ini akan memuntahkan bisa pada musuh-musuhnya. Orang Mesir juga percaya bahwa ular suci akan membimbing Firaun ke akhiratnya. Orang Mesir kuno menganggap dewa ular Nehebkau sebagai dewa yang sakral, dipuja dan disembah. Menurut mitologi mereka, dewa ular ini memiliki kekuatan yang besar karena ia menelan 7 ekor ular kobra. Namun ketika tongkat Harun menjadi ular dan memakan semua ular lainnya di hadapan raja, keunggulan Allah yang hidup atas sihir dan ilmu sihir Mesir dinyatakan. Keluaran 7 ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Konfrontasi awal ini menunjukkan kuasa dan ketuhanan Allah atas Mesir. Allah menyampaikan kepada bangsa Mesir bahwa Tuhan yang berkuasa, yang memiliki otoritas, bukan dewa ular yang mereka sembah. Di pelajaran hari Senin dengan judul Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. 9 kali dalam kitab Keluaran pengerasan hati Firaun dianggap berasal dari Allah. Keluaran 4 ayat 21, Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 9 ayat 12, Keluaran 10 ayat 1, ayat 20, ayat 27,
Keluaran 11 ayat 10, Keluaran 14 ayat 4 dan 8. 9 kali Fir'aun dikatakan telah mengeraskan hatinya sendiri. Keluaran 7 ayat 13, ayat 14, Keluaran 8 ayat 15, ayat 19, ayat 32, Keluaran 9 ayat 7, ayat 34 dan 35. Siapakah yang mengeraskan hati Fir'aun? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Mari kita melihat beberapa fakta. Yang pertama, sangatlah penting bahwa dalam kisah Keluaran tentang 10 tulah, masing-masing dari 5 tulah pertama, Fir'aun sendirilah yang mengeraskan hatinya. Yang kedua, sejak tulah ke-6, teks Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Fir'aun. Keluaran 9 ayat 12. Maksud dari semua ini adalah bahwa Allah memperkuat atau memperdalam pilihan Fir'aun sendiri. Tindakan yang disengaja seperti yang telah Allah katakan kepada Musa yang akan dia lakukan. Keluaran 4 ayat 21. Yang ketiga, Allah mengirimkan tulah untuk membantu Fir'aun bertobat dan membebaskannya dari kegelapan dan kesesatan pikirannya. Allah tidak menciptakan kejahatan baru di dalam hati Fir'aun. Sebaliknya, Dia hanya menyerahkan Fir'aun kepada dorongan-dorongan jahatnya sendiri. Yang keempat, sama seperti kita, Fir'aun memiliki kehendak bebasnya. Ia dapat memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, ketaatan atau ketidaktaatan. Namun, Fir'aun memutuskan untuk memilih melawan Allah. Inilah sikap hatinya. Saudara, sinar matahari yang menyinari mentega dan tanah liat. Mentega akan meleleh, tetapi tanah liat akan mengeras. Panas matahari sama dalam kedua kasus tersebut. Tetapi ada dua reaksi yang berbeda terhadap panas. Dan dua hasil yang berbeda. Itu tergantung pada bahannya. Seperti apa lahan hati kita? Mentega atau tanah liat? Di pelajaran hari Selasa dengan judul 3 tulah pertama. Dialog dengan Fir'aun akan menjadi sulit dan hampir tidak mungkin. Keluaran 7 ayat 14. Allah ingin menyatakan dirinya kepada Fir'aun dan bangsa Mesir. Oleh karena itu, Dia memutuskan untuk berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang dapat mereka pahami. Konfrontasi. Orang Ibrani akan mendapatkan keuntungan dari konfrontasi dengan Fir'aun karena mereka akan belajar lebih banyak tentang Allah mereka. Tulah pertama ditujukan kepada Hapi, dewa Sungai Nil. Keluaran 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan di Mesir sepenuhnya bergantung pada air dari Sungai Nil. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Air adalah sumber kehidupan, sehingga mereka menciptakan dewa mereka, Hapi, dan menyembahnya sebagai pemberi kehidupan. Mengubah air menjadi darah melambangkan perubahan kehidupan kepada kematian. Dewa Hapi tidak mampu menyediakan dan melindungi kehidupan. Hanya Allah yang hidup, yang merupakan sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu, termasuk air. Tulah yang kedua ditujukan kepada dewa kata, Heket. Keluaran 8 ayat 3 sampai dengan 4. Kata-kata akan mengeriap dalam Sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu,
dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, dan segala pegawaimu. Alih-alih menghasilkan kehidupan, Sungai Nil justru menghasilkan kata-kata yang ditakuti, dibenci, dan dimusuhi oleh orang Mesir. Mereka ingin memusnahkannya. Tulah ketiga ditujukan kepada dewa Geb, dewa bumi Mesir. Keluaran 8 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Dari debu tanah, Allah mengeluarkan serangga yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Karena tidak dapat meniru keajaiban ini, para penyihir Mesir menyatakan, ini adalah jari Tuhan. Keluaran 8 ayat 19. Namun Fir'aun tetap tidak mau mengalah. Betapa kerasnya hati Fir'aun. Penolakan yang berulang-ulang terhadap bisikan Tuhan hanya memperburuk keadaan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Lalat, Ternak, dan Bisul. Tulah keempat ditujukan kepada Dewi Lalat dan Dewi Rawa-rawa, wasit. Keluaran 8 ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Dewi-dewi Mesir dikalahkan oleh Tuhan. Orang-orang Mesir menderita karena lalat pikat. Sementara orang Ibrani atau orang Israel dilindungi. Saudara, merasa mulai mengalami tekanan, Fir'aun mulai melakukan tawar-menawar. Bangsa Israel diizinkan untuk pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan syarat hanya di tanah Mesir. Persyaratannya tidak dapat dipenuhi karena hewan yang akan dikorbankan dianggap suci di Mesir dan mengorbankannya akan menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang Israel. Selain itu, ini bukanlah rencana Allah bagi Israel. Tulah kelima ditujukan kepada Hathor, Dewi Cinta, dan Perlindungan Mesir. Digambarkan dengan kepala sapi. Keluaran 9 ayat 2 sampai dengan 3. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dewa sapi jantan Apis juga sangat populer dan sangat dihormati di Mesir kuno. Jadi, pada tulah kelima ini, dewa-dewi utama dikalahkan ketika ternak-ternak Mesir mati. Tulah keenam ditujukan kepada Dewi Isis, Dewi pengorbanan, sihir, dan kebijaksanaan. Demikian juga kepada Dewi Semet, Dewi perang dan wabah, dan Dewa Imhotep, Dewa pengorbanan dan penyembuhan. Keluaran 9 ayat 8 sampai dengan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Para dewa-dewi Mesir tidak mampu melindungi para penyembahnya sendiri. Bahkan para penyihir Mesir menderita karena tulah tersebut. Keluaran 9 ayat 12 menyebutkan bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Frasa ini mengungkapkan bahwa Tuhan membiarkan Fir'aun
menuai konsekuensi dari penolakannya yang terus-menerus terhadap Tuhan. Di pelajaran hari Kamis, hujan es, belalang, dan kegelapan. Kita masuk kepada tulah ketujuh yang ditujukan kepada Dewi Nut, Dewi Langit dan Surga Mesir. Demikian juga kepada Dewa Osiris, Dewa hasil bumi dan kesuburan. Keluaran 9 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, sehingga menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa tujuannya membiarkan Firaun hidup adalah agar seluruh bumi mengenal Dia, mengenal Tuhan. Keluaran 9 ayat 16. Raja Mesir sekarang mengakui bahwa dia telah berdosa. Tetapi kemudian dia berubah pikiran. Firaun semakin berkeras hati. Tulah ke-8 ditujukan kepada Dewa Set dan Isis yang mereka dianggap sebagai dewa pertanian. Keluaran 10 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Tidak ada satupun dari dewa-dewi Mesir yang dapat menghentikan penghakiman Allah. Keluaran 10 ayat 4 sampai dengan 20. Namun Firaun tetap berkeras hati. Tulah ke-9 ditujukan kepada Dewa Ra, dewa utama Mesir, dewa matahari. Demikian juga ditujukan kepada Dewa Ton, dewa bulan. Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Saudara, tak satu pun dari dewa-dewa Mesir, bahkan dewa utama Mesir yang mampu memberikan cahaya. Firaun kembali mencoba melakukan tawar-menawar, tetapi sia-sia. Kegelapan selama 3 hari melanda Mesir. Tetapi ada cahaya di tempat orang Israel tinggal. Sesuatu yang spektakuler dapat disaksikan. Tidak peduli seberapa besar pukulan yang diterima bangsanya, Firaun bertekad untuk melawan dan tidak mau mengalah. Bahkan ketika para pelayannya sendiri menyatakan, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Keluaran 10 ayat 7. Firaun tetap menolak untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan membiarkan bangsa itu pergi. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Satu hal yang sangat memilukan, mengironi, ironi. Semakin melihat mujizat Tuhan, tetapi semakin berkeras hati. Itulah Firaun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah menyampaikan kepada bangsa Mesir bahwa Tuhan yang berkuasa, yang memiliki otoritas, bukan dewa ular yang mereka sembah. Yang kedua, sama seperti Firaun, kita memiliki kehendak bebas untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, ketaatan atau ketidaktaatan. Yang ketiga, penolakan yang berulang-ulang terhadap bisikan Tuhan hanya memperburuk keadaan. Jangan keraskan hati, saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, terima. Yang keempat,
Sama seperti Firaun, ketika dalam keadaan tertekan, seringkali kita mulai melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Dan yang kelima, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Betapapun kita hebat, punya kuasa, tapi ketika kita menolak Tuhan, menentang Tuhan, sombong, kejatuhan tinggal tunggu waktu, saudara. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, biarlah melalui firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat yang kami pelajari ini, kami semakin mengerti cinta kasih Tuhan kepada umat manusia itu sangat kekal, luar biasa. Namun seringkali kami menolak melihat kebesaran Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang patut disembah. Bukan dewa-dewi, bukan sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan ciptaan, tetapi Sang Pencipta. Berkati pemirsa dimanapun berada. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mengerti memahami firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita terus menggali, mempelajari firman Tuhan. Dan semakin bertumbuh di dalam pengetahuan kebenaran kita. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita.